Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami terkait review artikel jurnal yang berjudul Merger and Acquisition Analysis and Creating Value for Shareholders in the Infrastructure and Utility Sector. Nah, kami berasal dari kelas A AKL 1, kelompok 4. Berikut daftar nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Nadia Farah, NPM 086. Yang kedua ada Redita Putri, NPM 065. Yang ketiga ada Rifan Durbani, NPM 267. Yang keempat ada Alvariko, NPM 281. Dan yang terakhir ada Chantan Nandiwardana, NPM 291. Berikut materi kami yang pertama adalah identitas artikel. Identitas artikel kami yang berjudul Merger and Acquisition Analysis and Creating Value for Shareholders in the Infrastructure and Utility Sector. Kemudian artikel ini berasal dari Journal of International Conference Proceedings dengan volume 4 dan ada 12 halaman. Artikel ini diterbitkan tahun 2021 serta penulis dari artikel ini yaitu Valentini Hemas, Widianova, dan Permata Wulandari. Materi selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Kegiatan pengambil alihan perusahaan melalui merger dan akuisisi telah dilakukan oleh banyak perusahaan di dunia. Tadi ini menarik peneliti untuk melihat hubungan antara aktivitas merger dan akuisisi bagi pemegang saham, khususnya di negara Asia. Mengapa di negara Asia? Karena perekonomian di kawasan Asia diprediksi akan menyumbang 50% dari PDB dunia pada tahun 2040. Salah satu cara perusahaan di Asia dapat mencapai pertumbuhan yang diharapkan adalah melalui merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi yang dilakukan selain membantu pertumbuhan perusahaan juga berpengaruh terhadap harga saham baik pengakuisisi maupun targetnya. Beberapa penelitian telah mencoba menemukan hubungan antara dampak merger dan akuisisi terhadap pemegang saham. Salah satunya ada dari peneliti Pinglin tahun 2020 saat Indonesia pandemi COVID-19 pada tahun 2020 berdampak buruk pada sektor transportasi, pertambangan, utilitas, dan lingkungan industri di pasar Cina. Oleh karena itu, selain melihat dampak terhadap pemegang saham dari abnormal return, penelitian ini juga mencoba mencari hubungan antara kondisi krisis dengan aktivitas merger dan akuisisi di Asia. Berikutnya yaitu ruang lingkup. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan dampak pengumuman merger dan akuisisi terhadap pemegang saham pada sektor infrastruktur di Asia. Dengan rumusan masalah, apakah pengumuman merger dan akuisisi memiliki pengaruh terhadap nilai bagi pemegang saham? Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengumuman event merger dan akuisisi pada nilai bagi pemegang saham yang tercermin dalam harga saham perusahaan. Selain itu juga pengaruh pada abnormal return dan seberapa besar kumulatif abnormal return yang diperoleh pemegang saham pada tanggal sekitar diumumkannya kegiatan merger. Batasan penelitian. Pada penelitian ini, batasan dapat dilihat dari hasil data aktual dan return pasar yang menunjukkan bahwa terdapat model alternatif untuk memperoleh return yang diharapkan seperti yang ditunjukkan pada tabel 2 untuk target. Selanjutnya yaitu hipotesis. Pada jurnal ini terdapat dua hipotesis. Yang pertama yaitu pengumuman aktivitas merger dan akuisisi di sektor infrastruktur signifikan terhadap abnormal return baik bagi acquirer dan target. Yang kedua, pengumuman kegiatan merger dan akuisisi di sektor infrastruktur berpengaruh positif signifikan terhadap return saham perusahaan pada tahun kritis. Selanjutnya yaitu metode. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode pendekatan event study, yaitu melihat reaksi pasar terhadap suatu peristiwa informasi publikasi merger dan akuisisi untuk mengestimasi nilai abnormal return. Untuk mendapatkan sampel yang akurat, announcement date dari aktivitas M&A dilakukan pada hari efektif dan bukan hari libur. Berkaitan dengan kesediaan data saham, baik pemeroleh maupun target company-nya mengambil dari data company yang telah terdaftar di bursa saham.
Tabel 1, Sample Filtering. Yang pertama, completed M&A activities in infrastructure sector of Asian countries in 2000 sampai 2020. Total sampel 2066. Yang kedua, stok akuisisi transaksi di bawah 50%. Total sampel min 1672. Ketiga, stok akuisisi transaksi di atas 50%, total sampel 394. Yang keempat, deal size di bawah 35 juta USD, total sampel min 306. Yang kelima, deal size di atas 35 juta USD, total sampel 88. Yang keenam, announcement day is not effective day, total sampel min 23. Yang ketujuh, effective day of announcement, total sampel 65. Yang kedelapan, delisting acquirer and target, total sampel 33. Yang kesembilan, listing acquirer and target, total sampel 32. Proses pengambilan data. Yang pertama, setelah mendapatkan sampel-sampel tersebut, studi ini melakukan beberapa event window untuk melihat return yang terjadi dari masing-masing window yang ada. Yang kedua, menghitung return pasar dari indeks pasar, di mana sampel company yang telah terdaftar diperoleh dengan mendownload harga pasar dari Yahoo. Setelah kedua tahap ini dilakukan dan menemukan return yang telah diinginkan, maka studi ini melakukan penentuan abnormal return, di mana abnormal return ini merupakan selisih return antara return yang aktual dan return yang diharapkan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Dalam mengestimasi nilai return yang diharapkan, penulis menggunakan model pasar menurut Boehmer. Data aktual dan return pasar yang digunakan adalah 195 hari sebelum dan 15 hari setelah acara pengumuman merger dan akuisisi untuk setiap perusahaan sampel persediaan. Pendekatan model pasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah model indeks tunggal. Penggunaan model ini sederhana dan membuat peneliti lebih fleksibel dalam penggunaannya. Di dalam penelitiannya, Cahyono menyatakan bahwa ada model alternatif untuk mendapatkan pengembalian yang diharapkan, yaitu model pasar multifaktor. Model alternatif ini digunakan jika hasil return saham individu dari model indeks tunggal tidak penting. Dengan pengembalian pasar sebagai input ke persamaan model, nilai pengembalian yang diharapkan akan menjadi diperoleh yang kemudian digunakan untuk menghitung abnormal return. Persamaan 5 digunakan untuk mengurangkan pengembalian aktual dari pengembalian yang diharapkan. Pada tabel 1 tersebut ini merupakan persamaan model pasar sasaran pengembalian yang diharapkan. Jika pengembalian aktual lebih besar dari pengembalian yang diharapkan, itu akan menghasilkan positif pengembalian tidak normal. Di sisi lain, jika pengembalian aktual kurang dari yang diharapkan return pemegang saham, abnormal return yang dihasilkan adalah negatif. Ketika abnormal return positif, maka pemegang saham mendapatkan nilai positif, yaitu nilai pengembalian tambahan dari yang diharapkan. Sedangkan jika abnormal return yang dihasilkan negatif, maka pemegang saham mendapatkan nilai negatif atau kerugian dari yang diharapkan kembali. Gambar 1 merupakan tren CAAR Acquirer Company tahun 2000 sampai 2020. Dari perhitungan abnormal return pada gambar 2, perhitungan kumulatif dari rata-rata AR dilakukan untuk mendapatkan CAAR dalam satu hari. Hal ini dikarenakan adanya sampel dari 6 perusahaan sasaran. Pengamatan dilakukan pada perubahan CAAR untuk 31 hari yang terdiri dari T kurang dari 15 dan T lebih dari 15 acara pengumuman merger. Itu bisa dilihat pada gambar 4.2 terdapat perubahan abnormal return yang cukup fluktuatif selama 31 hari pengamatan. Namun, grafik perubahan abnormal pengembalian cenderung meningkat. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi kebocoran informasi menjelang hari pengumuman dengan persepsi yang masih fluktuatif. Tabel 2.
statistik CAR untuk tahun 2000 sampai 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantana Diwardana akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu tabel 3, CAR akuisisi tahun demi tahun. Nah, berdasarkan perhitungan menggunakan model event study, dapat diketahui bahwa kegiatan merger dan akuisisi di bidang infrastruktur pada perusahaan yang mengakuisisi memberikan nilai positif bagi pemegang saham dalam pengumuman merger dan akuisisi yang terjadi pada tahun berikut ini. Bisa kita lihat perhitungan abnormal return untuk tahun krisis dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dilakukan perhitungan kumulatif rata-rata return untuk mendapatkan CAR dalam satu hari. Hal ini dikarenakan terdapat sampel sebanyak 6 perusahaan target. Pengamatan dilakukan terhadap perubahan CAR selama 31 hari yang terdiri dari T-15 sampai T+15. Peristiwa pengumuman merger. Tabel 4 target CAR tahun demi tahun. Sementara itu, tabel 4 menunjukkan perusahaan sektor infrastruktur yang menjadi sasaran kegiatan merger dan akuisisi, menunjukkan pengaruh positif terhadap pemegang saham perusahaan untuk kegiatan tahun 2014, 2018, dan 2020 yang tidak signifikan, dan merusak nilai pemegang saham untuk kegiatan merger dan akuisisi pada tahun 2017 dan 2019, seperti yang kita bisa lihat di tabel berikut ini. Tabel 5 statistik CAR untuk tahun 2000 sampai 2020. Dan di sebelahnya ada figur 2 CAR trend acquire and target year. Seperti chartnya, kita lihat chart di tahun 2020. Pengujian hipotesis 2 atau tabel 5 yang sebelah kiri untuk pengakuisisi dilakukan secara statistik untuk membuktikan keberadaan CAR pada periode tahun penelitian saat krisis terjadi, yaitu tahun 2020. Nah, pada tahun 2020 terjadi pandemi yang berdampak pada terjadinya krisis ekonomi di beberapa negara dunia. Pengujian dilakukan dengan uji T untuk mendapatkan signifikansi CAR. Pada tahun 2020, tabel 5 ini tidak menolak H0, yang artinya pengumuman kegiatan merger dan akuisisi pada tahun krisis 2020 tidak memberikan nilai bagi pemegang saham pengakuisisi. Absennya nilai bagi pemegang saham pada krisis 2020 terlihat dari abnormal return negatif pada hari H dan 1 hari sebelum merger dan akuisisi. Adanya abnormal return negatif ini tuh sejalan dengan meningkatnya risiko yang disebabkan oleh lingkungan eksternal seperti tekanan dari regulator. Hal ini didukung oleh kondisi eksternal di mana pandemi COVID ini berdampak merugikan pada lingkungan transportasi, pertambangan, utilitas, industri, dan pasar di Cina. Nah, pengujian hipotesis 2 atau tabel 5 ini untuk target perusahaan dilakukan secara statistik untuk membuktikan adanya CAR pada tahun terjadinya krisis, yaitu 2008 dan 2020. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji T untuk mendapatkan signifikansi CAR. Untuk 2008, tidak ada kesepakatan merger dan akuisisi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Pada tahun 2020, H0 ditolak, yang berarti pengumuman kegiatan merger dan akuisisi di tahun krisis 2020 tidak memberikan nilai bagi pemegang saham target. Sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.